Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur, jamaah taklim yang berbahagia, rukun sholat yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Saya ulang lagi deh ya. Jadi ketika ulama menetapkan syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, itu kalau menggunakan masadirul ahkam, sumber hukumnya adalah ijma' ulama. Karena kita tidak menemukan di Al-Quran tentang syarat-syarat sholat. Kita tidak menemukan di hadis arkanus sholat. Nggak ada, rukun-rukun sholat. Jadi ulama mencoba memahami dari beberapa nas Al-Quran dan hadis, lalu muncullah sebuah kesepakatan bahwa sholat itu punya beberapa hal yang harus dipenuhi. Ini namanya ijma'. Maka kalau di kalangan mazhab Syafi'i ada Quran, hadis, ijma', qiyas. Surah An-Nisa ayat 59. Ya allazina amanu atiullaha wa atiul rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Taatlah kamu kepada Allah Al-Quran, taatlah kamu kepada Rasul, hadis, ulil amri minkum, itu ijma' ulama kita. Dan wa in, kalau kau berdebat dalam satu masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, itu namanya qiyas. Landasan kenapa kita kalau sholat harus baca Fatihah, ada sebuah hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Tapi ada pendapat ulama, sebagian ulama mazhab Hanafi mengatakan la sholata bukan tidak sah sholat. Tidak sempurna sholat bagi orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Maka di sebagian mazhab Hanafi baca Fatihah tidak wajib. Dia menggunakan ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Jadi kalau kita salat maghrib, salat Jumat, salat Isya, salat subuh, udah nggak usah ngapa-ngapain. Dengarkan saja imam baca Al-Quran. Itu di mazhab Hanafi sebagian. Kalau di mazhab Syafi'i harus baca Fatihah. Fatihah itu menjadi rukun. Terjadi perbedaan pendapat ulama, apakah bismillah, karena Fatihah itu diperkenalkan sama Al-Quran dan Nabi itu sab'al masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apakah bismillah masuk ayat dalam Fatihah? Di mazhab Syafi'i, bismillah termasuk. Maka di Indonesia bismillahnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di mazhab lain, Ahmad bin Hanbal misalnya, Hambali mengatakan bismillah bukan rukun Fatihah, bukan ayat Fatihah. Maka biasanya habis ta'awudz langsung alhamdulillah. Ta'awudznya juga a'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Barangkali imam Jumat ada di sini yang enggak pakai bismillah ya. Barangkali. Itu pendapat di luar mazhab Syafi'i. Ketika saya kuliah dulu ada muqarinul madzahib, perbandingan mazhab. Ternyata dua-duanya punya dalil. Yang dalil pertama yang mengatakan bismillah bukan termasuk Fatihah, itu riwayat Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Aku mendengar Rasulullah mengucapkan langsung alhamdulillah tambah bismillah. Tapi di lain hadis riwayat lain mengatakan Rasul membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sekuat apa hadis keduanya? Itu belakangan. Yang jelas bahwa hadisnya memang ada yang pakai bismillah, ada yang tidak pakai bismillah. Maka yang bismillah dipakai oleh mazhab Syafi'i, yang tidak pakai bismillah pakai mazhab yang lain. Nah, sekarang ngitungnya bagaimana? Yang pakai bismillah 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Yang enggak pakai bismillah 7-nya di mana? Nah,
Yang nggak pakai bismillah tujuannya di ayat terakhir. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 juga. Sama-sama 7 kan? Sama'ul Masani. Makanya kalau ada imam alhamdulillahi rabbil alamin, nggak pakai a'udzu, nggak pakai bismillah, maka dia harus berhenti di ayat terakhir. Sunnahnya tuh. Kalau dia nggak berhenti makruh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jadi 6 tar surahnya, bukan 7. Maka lihat Imam Maslah Rom kalau baca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, supaya 7. Tapi yang pakai Bismillahirrahmanirrahim, kalau napasnya kuat, ayat terakhir jangan berhenti. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dia berhenti, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, jadi 8 surahnya. Ayatnya jadi 8, seakan-akan 8. Bapak pakai yang mana, Pak? Pakai bismillah nggak? Kalau pakai bismillah, akhir surahnya usahakan satu ayat jangan berhenti. Tapi kalau nggak pakai bismillah, dibagi 2 supaya sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Fatihah ini luar biasa. Sampai saya tuh lupa, kayaknya nama sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Nabi masuk ke masjid, kata Nabi, "Ntar jangan pulang dulu ya, saya akan kasih tahu kamu sebuah surat di Al-Quran yang luar biasa." Yang luar biasa. Pas udah selesai sholat, Nabi mau pulang, ditarik sama Abu Musa al-Asy'ari. "Ya Rasul, katanya mau ngasih tahu saya surat yang luar biasa." Kata Rasul, Al-Fatihah sab'al ma'sani. Surah yang luar biasa itu adalah Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang. Makanya di kalangan ulama-ulama nahyiin, Fatihah itu jadi dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Mari kita mulai acara kita membacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah Al-Fatihah. Ada yang nggak mau tuh. Nabi nggak tunjukin. Kalau Nabi nunjukin sampai ke situ enggak. Tapi kalau tadi hadis yang tadi itu Fatihah luar biasa. Yang kedua, ini cerita ruqyah. Nabi pernah bilang begini, "Adulluka, maukah kamu aku tunjukkan bagaimana Jibril meruqyahku? Kalau kau sakit, pegang lemongan sakitmu, kemudian baca Bismillahi arqiq wallahu yashfik min kulli da'in ya'tik wa min kulli nafathati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Itu Bapak kalau mau ngeruqyah sendiri. Misalnya palanya puyeng di tanggal 28. Bismillah. Kayaknya nggak bahaya, nggak sembuh kayaknya mah. Itu sih tunggu transferan itu mah. Baru Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyah. Dah. Sampai di situ ada cerita, pernah sahabat Nabi, ini di Sahih Bukhari ini, pernah sahabat Nabi ketika satu saat musafir, datang rasa lapar, kemudian minta dijamu sama orang kampung situ, ternyata tidak dijamu. Nah, lagi dalam kondisi lapar, tiba-tiba ada anak kepala suku kampung situ yang tersengat kalajengking, akrab. Cari obat sono nggak, obat sono. Nah, akhirnya datang ke sahabat Nabi, adakah di antara Anda yang bisa ngobatin anak kepala suku yang kena kalajengking? Kata dia, saya bisa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kasih kita kambing 2 ekor. Udah kelaparan ini. Nah, siap? Siap. Dibawa kemudian dibacain Fatihah. Waladdallin amin. Diusap. Sembuh. Nah, bukan Nabi nih, sahabat. Nah, pulang bawa kambing 2, dipotong, dimakan. Ada temennya nggak mau makan. Kenapa nggak makan? Tanya Nabi dulu, halal apa haram nih? Sebab kita dapatnya dari Fatihah, nyembur pakai Fatihah. Halal haram. Ngejual ayat Allah nggak itu? Iya juga ya. Pulang, sampai pulang cerita sama Nabi. Kata Nabi sama sahabat, ente tahu aja itu Fatihah buat, kalau bahasa Betawi, buat nyembur, buat ruqyah. Lah, kan Rasul yang bilang Al-Fatihah lima quri'alahu. Fatihah itu dibaca untuk kegunaan apa saja sesuai dengan niat kita. Itu namanya sab'ul masani. Ya Rasul, ini kambing halal apa haram ini? Hadiah nyembur Fatihah. Kata Rasul, masih ada sisanya, sini bagi saya 1.
Nabi nggak bilang halal apa haram, nggak. Tapi dia bilang, masih ada nggak sisanya? Masih. Sini bagi gue satu. Halal nggak? Halal nggak kalau itu? Halal. Nabi minta. Nabi minta berarti halal. Itu awal mula kenapa Fatihah menjadi sesuatu yang luar biasa di kalangan madhab Syafi'i. Dikit-dikit Fatihah, dikit-dikit Fatihah. Ini kalau ngaji-ngaji begini Pak, di mana-mana saya mulai pakai Fatihah Pak. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah, di mana-mana tuh. Nah, dah. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya di dalam Fatihah itu ada apa sih 7 ayat itu. Singkat-singkat aja deh. Pertama Pak, ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak sholat itu, Allahu Akbar. Baca doa iftitah, terserah Bapak mau pakai Allahu Akbar kabira riwayat Imam Muslim. Bapak mau pakai Allah maba'id baini wa baina khataya pakai Imam Bukhari, terserah mau pakai yang mana. Cuma kalau pakai riwayat Imam Muslim, ada yang pakai wajjahtu wajhiya, ada yang pakai inni wajjahtu wajhiya. Kalau hadis tentang doa iftitah nggak ada ininya. Wajjahtu wajhiya. Inni wajjahtu wajhiya itu omongan Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, falamma jannal lailu ra'al kaukaba, Nabi Ibrahim melihat bintang, hada rabbi, wah ini Tuhan saya. Falamma afala qala inni la uhibbul afidin, ketika besok bintangnya hilang, gua enggak demen sama Tuhan yang pakai hilang-hilang. Nah, kemudian besok yang melihat bulan, ini nih lebih gede nih, ini bulan nih. Falamma afalat qala inni la, oh bukan, masa bulan hilang. Besok lihat lagi matahari, hada baziqu, ini bulan. Pas sore hilang lagi. Ini baru inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu kalimat keluar dari mulut Nabi Allah Ibrahim. Tapi kalau hadis Nabi ngajarin wajjahtu tambah ini. Terus yang pakai ini gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa. Cuma kalau lurus sama hadis tambah ini. Setelah selesai baca doa iftitah, baca ta'awuz Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Menarik nih Pak. A'udzu itu ini agak ke pesantren ya, agak pesantren yang lagi naik daun pesantren gara-gara Trans 7. Ya gara-gara itu jadi pesantren jadi naik daun. Hari ini hari santri ya. Ya, hari ini hari santri. Ini kan enggak santri ya. Santri semua. Kalau santri itu kan saya tadi sempat juga nulis di media sosial saya. Santri itu adalah orang yang secara sadar ingin mengarahkan dirinya menjadi orang baik dalam kurung soleh dengan thariqah, metode orang-orang soleh, kiai, dan menggunakan rujukan karya kitab orang-orang soleh, ulama. Maka siapapun kita sejatinya adalah santri ketika memang terus berusaha untuk menjadi orang-orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dah, a'udzu itu kalimatnya fi'il mudhari. A'adza fi'il madi. A'udzu saya berlindung. A'udzu billah saya berlindung. Fi'il madi itu kalau bahasa kita yang sekarang dan akan datang. Gini misalnya, saya sudah makan. Saya sedang makan. Fi'il mudhari itu saya sedang makan. Masih berlanjut kan? Sedang berlanjut dan tetap akan berlanjut. Saya sedang bekerja. Berarti sedang berlanjut dan terus akan berlanjut. Beda kalau fi'il madhi, past tense. Saya sudah makan. Saya sudah bekerja. Kalimatnya a'udzu billah. Saya sedang berlindung dan terus berlindung billah dengan Allah. Minasyaitonir rajim, dari setan yang kurang ajar gitu ya, kalau bahasanya yang terkutuk, yang kurang ajar. Dah, kepada siapa berlindungnya? Kepada Allah. Makasih yang saya sampaikan, Bapak miskin, nggak usah khawatir, punya Tuhan yang maha kaya. Tinggal minta aja Pak. Minta sama teman mah Pak ya nyakitin. Nah, kadang-kadang temennya juga nyakitin juga, minjem nggak ganti-ganti ya, nyakitin juga. Minta aja sama Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Nah, Bapak takut punya Tuhan yang maha kuasa, berlindung saja. Bapak sedih punya Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, minta saja ditemenin. Tuh, a'udzu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kadang-kadang kita kelupaan a'udzunya billah, tapi kenyataannya bidukun. Aku berlindung dengan jambe-jambe dukun begitu. Nah, harusnya a'udzu sekarang dan akan datang kita tetap berlindung kepada Allah. Saya kemarin baca hadis di Riyadhus Shalihin, kata Nabi, orang yang mendatangi
Arraf. Arraf itu tukang ramal. Orang yang mendatangi peramal itu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Bapak mungkin pernah dilihat tangannya deh. Tangannya tuh, jalur tangannya tuh. Wah, tangan lu garisnya garis M monyet, ini bukan M manusia nih kayaknya nih. Itu 40 hari salat yang diterima. Atau Bapak percaya dengan zodiak. Siapa yang bintangnya Libra, gitu ya. Libra suka ngelirik mbak-mbak. Ada juga yang bintangnya gitu-gitu. Wah, ini soal ekonomi lagi bagus-bagusnya. Asmara makin menjauh. Wah. Terus dipercaya 40 hari salatnya tidak diterima. Nah, kan begini Pak, dukun itu kan, jadi ada sahabat datang, ya Rasulullah, kita dulu suka kuhan, datangin dukun yang suka ngeramal-ngeramal. Kata Rasul, laisa fihi syai'un, nggak ngaruh, kata Rasul. Tapi Rasul kadang-kadang omongannya benar Rasul. Kadang-kadang omongannya benar. Di ramal bahkan ada artis yang meninggal tahun 2025. Ya, inisialnya Y. Waduh. Akhirnya tuh yang kagak ngeramal juga kayaknya si Anu kayaknya nih. Dah. Sekarang saya ngomong begini Mas, tahun depan ada di antara kita yang meninggal dunia. Ada nggak kemungkinannya? Ada. Dah. Bapak dagang, kemudian ke dukun, ada nggak kemungkinan maju sama kemungkinan kagak maju? Ada. Bapak kagak ke dukun, ada nggak kemungkinan maju, kemungkinan kagak maju? Ada. Tapi karena setan bermain, giliran maju, dukun keren nih. Giliran mundur aja, nih ada sial gua nih. Tapi kan semua orang nih, Bapak punya anak, ada nggak kemungkinan soleh, kemungkinan kagak soleh? Ada. Bapak ke dukun, ada nggak kemungkinan soleh, kemungkinan kagak soleh? Ada. Kemungkinan selalu dua. Maka kata Nabi, tuh, yang mereka kadang-kadang benar kata Nabi, itu dulu ada setan-setan yang suka nyolong berita di tengah-tengah para malaikat. Jadi malaikat dalam tanda petik dapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai malaikat Mikail, besok hari Kamis Jakarta turunin hujan, gitu kira-kira. Dah, keputusan Allah, kira-kira begitu kira-kira. Hai malaikat Israel, besok di Jakarta Barat yang mati 100 orang. Si A, si B, si C. Lewat di WA grup malaikat. Nah, malaikat turun tuh, sebut dengan inan. Inan itu awan. Nah, lagi ngobrol-ngobrol, kira-kira malaikat ngobrol. Besok ada apa gini ini? Ada setan tuh yang nyolong pendengaran tuh. Yang kalau ketahuan ditimpa dengan syahab namanya. Syahab itu bintang. Yang kalau kena jatuh setannya nggak naik lagi. Iya, bocoran itulah yang sampai ke dukun. Mohon maaf, misal nih kata setan. Kata malaikat, besok kayaknya si B bakal mati. Si B mati. Keputusan Allah, besok si B meninggal. Atau minggu depan si B meninggal. Terus setan datang ke dukun tuh. Bilang ke dukun, no, si B minggu depan akan meninggal. Tapi sama dukunnya dicampur dengan 100 kebohongan. Tahukah kenapa dia meninggalnya? Disantet. Tahu nggak kenapa dia meninggalnya? Karena makan ini, karena lewat di sini, karena main di masjid, karena salaman sama Haji Pulai, karena salaman sama Ustadz yang ada di Darussalam. Tuh. Gara-gara salaman itu, habis itu meriang, meninggal akhirnya. Jadi cerita meninggalnya benar, tapi akhirnya diliputi dengan 100 kebohongan. Akhirnya kita percaya, benar ya berarti. Jangan salaman sama dia, mati lu. Itu setan tuh bermainnya. Nah, maka udah diajarin di awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak, kita ngelawan setan kalau tidak ada dukungan Allah, ampun Pak. Nabi Adam udah di surga, masih kelepek-lepek Pak sama iblis. Nabi Adam udah di surga. Apa dia baru di Japa Pak? Masih jauh ke surga. Apalagi baru di Metrako. Yang udah di surga saja digoda bisa luntur Pak. Nabi Adam itu temennya belum ada Pak, belum banyak, baru bininya doang Hawa. Kita temennya banyak. Kadang-kadang juga temen jadi setan, kadang-kadang kitanya juga jadi setan. Nah, nggak bisa. Ini mah ngomongin ilmu tasawuf ya di kitab Ihya Ulumuddin. Ada cerita, ada seorang bilang begini sama kiainya. Kiai, saya pengen ngelihat bagaimana setan mengganggu kita.
Kata kiainya, sanggup ente ngeliat setan? Sanggup kiai. Betul, betul. Coba lihat orang ono. Iya. Tutup mata kamu. Iya. Bacain makainya. Kemudian buka mata kamu. Buka. Itu orang yang tadi dilihat nggak kelihatan. Yang kelihatan setan semua. Jadi dia dikerubutin tuh. Di matanya ada setan, di kupingnya ada setan, segala macam-macam. Sampai pingsan ini orang. Pas sudah sadar, kiai, kita bisa. Iya, itu begitu. Bisa. Yang penting melindungi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dah Pak, kuping kita nih sekarang kuping kita. Sama musik yang dalam tanda petik bikin kita lalai, sama tadarus Al-Quran, mana yang enak dengerin? Teman-teman ngomongin yang baik-baik sama ngomongin aib teman kita, mana enak kan dengerin? Iya. Mohon maaf ya, cerita menteri berprestasi sama cerita menteri korupsi, mana enak kan dibahasnya? Korupsi Pak. Kalau bahasa Al-Quran, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qablal hasanah. Kenapa sih ente demen banget sama yang kagak bener dibanding yang bener? Emang udah begitu, setan. Nah, dah. Sama kadang-kadang nggak tahan sama komentar sama hati gitu ya. Sama komentar sama hati. Iseng-iseng nih Pak, iseng-iseng ada teman Bapak yang nikah lagi. Komentarnya bagus apa jelek Pak? Nah, ini kira-kira nih ada temen nih, sini nih laki, ada yang nikah lagi. Dibawa istri mudanya ada ke tempat kerja. Kira-kira apa komentarnya? Subhanallah, cakepnya. Enggak ya? Enggak. Kelaguan. Ada. Nah, padahal bini-bini dia, yang nikah dia, dalam tanda penting, dia mau hancur juga yang hancur dia. Nah, tapi tetap aja di hati ini kadang-kadang. Terus orangnya depan orangnya, wih, ente udah hebat bisa jalanin sunnah. Luar biasa. Depan orangnya, ntar orangnya pergi, paling 3 bulan. Gitu. Nah, selama saya ngaji, ketika bercandaan orang kampung, bicara tentang as-sa'i, orang yang mengusahakan kehidupan para janda, al-armilah disebutnya di hadis itu, maka pahalanya seperti orang jihad fisabilillah, seperti orang sholat tahajud tiap malam, seperti orang puasa sunnah tiap hari. Orang yang mengusahakan kehidupan janda. Jadi ada pertanyaan, ini disubsidi apa dinikahkan? Gitu. Ada yang melanya, kalau jandanya tua, subsidi. Kalau jandanya muda, nikahkan. Ada orang bilang begitu, kayak berani aja lu kawin lagi. Saya ada teman ngomong begini, guru, saya berani kawin lagi. Cuma bini saya lebih berani dibanding saya, gitu. Buat nyerang saya. Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya kepada Allah kita berlindung. Enggak ada lagi, udah enggak ada lagi. Dah. Apa sih masuk berlindung dengan Allah? Bukan sekedar bacaan, Pak. A'udzu bukan, Pak. Nih kayak kita begini nih, pas azan datang ke rumah Allah, itu dalam rangka berlindung kepada Allah. Kayak kita nih begini nih ngaji macam ini nih, itu berlindung, Pak. Bapak duduk di sini sampai jam 1 misalnya, maka dari mulai jam setengah 12 tadi sampai jam 1 Bapak nggak bikin dosa. Nah, itu berlindung dari Allah. Bapak nggak bikin dosa. Termasuk kerja ketika Bapak fokus sama kerjaan, maka itu berlindung dari Allah. Karena Allah yang nyuruh kerja. Wa idza qudiyatis shalatu fantasilu fil ardh. Kalau hari Jumat, kalau selesai salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Cari rezeki dari Allah. Ikuti aja desain Allah. Ikutin desain Allah. Kemarin saya khutbah Jumat, saya bilang begitu. Allah udah desain kita, apa bagus banget desain Allah. Coba dah, apa yang kagak didesain sama Allah? Imam Ghazali di kitab Bidayahul Hidayah mengatakan, teman yang paling setia di dunia ini cuma Allah, Pak. Yang mau nemenin kita 24 jam, cuma Allah. Teman. Ini ntar pulang, Pak. Udah gak ada berani nemenin. Kita sama istri, malam pagi kita tinggal, Pak. Atau istri ke pasar kita ditinggal. Tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Udara dikasih, mata dikasih tiap hari. Luar biasa. Didesainnya luar biasa lagi. Di dalam perut kata Allah, walladzi yusawwirukum bil arhami kayfa. Allah yang bentuk mau laki mau perempuan. Ini kan desain-desain Allah semua. Pernah minta, Pak, saya pengen jadi laki? Enggak. Pernah minta saya jangan jadi perempuan? Enggak. Di desain Allah. Ketika lahir kata Allah, walladzi akhrajakum fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian nggak tahu apa-apa. Itu urusan Allah. Palanya, Pak, kalau bahasa Betawi itu dilembekin dulu. Sekarang pala kita di luar keras.
Coba kalau di dalam keras, Pak. Wah, sesar semua orang itu. Pas keluar tuh, dipegang palanya, lembek tuh. Ntar udah keluar lama-lama, keras. Tuh walladzi akhrajakum. Pala bisa lembek, coba. Pala lembek. Kalau kita kadang-kadang ada batok kalau mati begitu, nggak mungkin tuh. Tapi keluarnya lembek dulu, Pak. Dan keluarnya pala lu tengkurap. Bapak pernah lihat orang lahir kan? Tengkurap, Pak, nggak celentang. Sebab kalau dia celentang, kena kipas angin, itu berebut napas dia. Maka kalau orang di bidan tuh, orang lahir kipas angin dimatiin, AC dimatiin. Sebab dia berebut napas dengan kipas macam ini, kaget gitu. Nah, luar biasa, Pak. Dia desain tuh, tiba-tiba emaknya, mohon maaf, ada air susunya di payudaranya. Dari mana? Kemarin waktu belum lahir, nggak ada, Pak. Tuh babanya berkali-kali nggak pernah. Pas lahir, ada. Kurang apa coba? Maka disuruh lu berlindung sama gua aja kira-kira. Lu berlindung sama gua aja, orang gue yang tahu. Dah. Tuh a'udzu tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita masuk ayat pertama atau ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kata alhamdulillah, kalau kata ulama-ulama nahu namanya listidrakil jinsi. Listidrakil jinsi itu alhamdulillah semua jenis pujian. Anda ganteng, Anda kaya, Anda segala macam, semua jenis pujian lillah, hanya milik Allah. Kita mah nggak layak dipuji dan jangan gila pujian. Karena semua pujian hanya milik Allah. Yang layak dipuji cuma Allah. Yang punya langit Allah, wajarlah dipuji kan? Yang punya bumi Allah, wajarlah dipuji kan? Yang punya dunia akhirat adalah Allah, wajarlah dipuji. Kita punya apa sih? Maka kapan-kapan mohon maaf Bapak dermawan, kemudian ada rezekinya, bagi uang begitu deh ya. Ada yang bilang terima kasih, ada yang diem aja, ada yang cuma nyengir doang. Nggak usah, Pak. Nggak usah diributin. Tugas Bapak memberikan sedekah. Tugas yang terima mengucapkan terima kasih atau mendoakan. Bapak udah selesai tugasnya? Udah, jangan bikin tugas orang. Jangan bikin misalnya, gua bagi diem aja. Besok mau gua nggak bagi dah. Males. Enggak, Pak. Tugas kita. Di rumah ada anak kan ya. Tugas kita mendidik anak. Tugas kita menjaga anak. Tugas kita mengarahkan anak. Itu tugas kita. Tugas anak berbakti kepada orang tua. Bukan tugas kita kan? Bukan. Udah jalanin aja yang terbaik buat anak. Nanti anak mama kita mau bagaimana, udah urusan dia. Karena pujian hanya milik Allah. Pujian hanya milik Allah. Kita tidak layak dipuji, maka jangan gila pujian. Kapan-kapan kita berbuat baik, nggak ada apa? Apresiasi gitu ya. Nggak ada apresiasi misalnya, udah Pak, kita cukup berbuat baik saja. Kata guru saya begini, kan mohon maaf deh kalau boleh curhat-curhat gitu ya. Mau kalau kita curhat di kampung nih, kadang-kadang ada orang yang bisa nyari guru ngaji, tapi nggak bisa miara guru. Ada orang yang bisa nyari guru, tapi nggak bisa miara guru. Nah, dalam sebuah acara, misalnya, itu kan saya pernah cerita, dalam sebuah acara, di depan guru tuh, depan kiai, depan ustadz, ada pisang, gede Pak. Ada apel, gede Pak. Ada jeruk, gede Pak. Dimakan nggak? Dimakan nggak? Enggak, Pak. Jaim gurunya jaga image jadi ustadz, mau saya jadi ustadz makan-makan apa gitu. Nah, maka saya selalu bilang, lu mau ngadain acara kapan? Abis Isya, abis asar, lu bawain no guru lu tuh buahnya, lu bawain ke rumahnya. Kalau ada beseknya, dibawain duluan ke rumahnya. Kan biasanya ustadz beseknya 3. Kalau acara kendur itu ustadz biasanya beseknya 3, kadang-kadang 5. Coba, orang-orang bawa 1, enteng ustadz Pak, miring-miring gitu. Kita jadi guru rasanya, kagak enak amat ya. Coba dibawain aja dulu yang 2, nanti mas 1 dibagiin masing-masing 1, jadi lebih. Kadang-kadang dikasih air gelasnya besar, bisa gede gitu. Ngangkatnya menggeget begini pun. Itu maksudnya menghormati, tapi sebenarnya repot. Ini kritikin saya nih. Biasanya khutbah Jumat itu dikasih amplopnya habis khutbah apa sebelum khutbah? Habis. Emang apa kalau sebelum khutbah? Pulang dia. Emang apa kalau kan sama aja Pak. Orang sebelum khutbah nih kasih aja, maaf Ustaz ya, duluan aja. Apa dah coba?
Rata-rata habis khutbah. Perasaan lu takut khotib gagal ya. Coba. Sekarang bapak dah jadi khotib, di amplopin duluan sebelum naik, bagaimana rasanya? Nah, saya kadang-kadang bercanda, kan kalau amplopnya duluan mah kita bisa rasa-rasa. Tipis nih, 5 menit. Gitu. Bercanda aja Pak, bercanda. Nah, sama aja Pak. Bapak mau kasih, ntar mau kasih sekarang, sama aja. Mau sebelum sholat, Pak, nggak mungkin. Tapi begitulah kita semuanya begitu. Dah, kita masuk Pak. Pokoknya pujian hanya milik Allah. Ini yang menarik lagi Pak. Rabbil alamin. Kenapa dipilih kata Rabbi? Ketika bergeser dengan alamin. Rabbi itu kan Tuhan. Rabbi Tuhan, ilahi Tuhan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bisa aja Alhamdulillahi ilahil alamin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bukan Rabbin nas. Pemilihannya kata Rabbun. Apa sih kata Rabbun artinya?